sekarang. Oke, terima kasih Kang Adi, Kang Evan. Mungkin Kang Evan dulu deh sambutan gitu kan. Sambutan apa? Udah kayak camat sambutan. Ya Allah. Live ya? Saya lupa dulu live ini mah. Oke. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Kang Adi yang sudah menginisiasi acara ini. Bukan inisiasi dini ya kan? Itu beda lagi cerita. Dan Kang Evan juga udah berkenan hadir jauh-jauh dari negara. Mungkin kalau dari kita sebelah Tenggara ya, Kang ya. Tenggara. Iya, Tenggara itu kan nama ikan ya. Batagor. Oh. Bukan Tenggiri gitu. Berarti lawannya Tenggiri itu Birit Deyi gitu kan. Oke, lanjut. Makanya saya kan ini temanya tentang fatwa. Kalau fatwa itu agak serius, jadi saya biasanya stres. Kalau yang agak serius itu saya stres. Karena ini berat menjelaskannya. Karena pertama kita bukan ahlinya, atau mungkin Kak Adi nanti bisa tambah. Karena Kak Adi kan ini kayak apa di antara kita yang founder dan co-founder Syariah Saham ini, yang pergaulannya bebas, pergaulannya luas maksud saya. Pergaulannya luas itu Kang Adi kan, dengan industrinya, dengan MUI juga, DSN MUI, dengan OJK-nya, dengan bursanya, itu Kang Adi sebenarnya. Gitu. Jadi kemarin juga beliau sampai menjelaskan panjang lebar tentang mekanisme cleansing gitu kan, di grup itu sampai panjang lebar, udah kayak WMI gitu ngejelasinnya. Nah jadi nanti mungkin kalau cleansing itu nanti Kang Adi yang bahas ya. Kalau kita teman-teman untuk bahan materinya mungkin bisa cek di Instagram saya di @mang_amsi begitu. Nah, nanti juga mungkin bisa di @syariah saham. Kemarin saya menulis membuat feed ya. Ada bagian 1 dan tadi pagi saya buat bagian 2-nya. Jadi bagian 1 ini kita bicara tentang perkenalan fatwa itu strukturnya seperti apa, dan di slide kedua di sini dijelaskan bahwa fatwa yang 135 tahun 2020 ini yang dirilis bulan Mei 2020, disahkan ya 2020 bulan Mei, itu merupakan ketentuan dan batasan saham SAR dari aspek saya secara rinci. Jadi fatwa ini lahir merinci atau menjelaskan lebih detail fatwa sebelumnya, yaitu nomor 80 tahun 2011. Karena di tahun 2011 itu tidak ada kriteria yang eksplisit, di situ ada kan Kang Evan ya, Kang Adi ya. Iya. Jadi fatwa 135 ini menurut saya sih komprehensif gitu. Secara sekilas pun komprehensif, dan uniknya dari 18 halaman fatwa ini, 18 halaman fatwa itu lebih dari setengahnya gak ngomongin tentang isi fatwanya malah, tapi lebih ke dasar-dasar landasan hukumnya itu. Kayak kita mulai ya. Jadi misalnya fatwa ini menjelaskan secara spesifik ya, mengatur kriteria saham syariah itu apa, mekanisme IPO atau penerbitan saham perdananya seperti apa, kemudian pengalihan. Nah, pengalihan itu mungkin pasar sekunder itu, kayak kita lah, sesama pedagang saham gitu ya. Yang belum dijelaskan secara rinci pada fatwa nomor 40 tahun 2003 dan fatwa 80 tahun 2011. 40 ini lebih ke pedoman prinsip syariah di pasar modal, 80 itu lebih spesifik mengatur saham di pasar modal. Nah, di halaman 1 sampai 3, seperti biasa struktur fatwa MUI, kalau kita yang sering baca fatwa apapun ya, fatwa bunga, fatwa merokok, fatwa Facebook gitu, itu sudah ada template-nya, karena itu ada pedoman pokok atau pedoman utama pengambilan hukum atau pembuatan fatwa, istinbatnya seperti apa. Nah, itu bukan ranah kita lah, tapi kita melihat prosesnya seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama kali dimunculkan biasanya ayat Al-Quran, karena kan berpijaknya fatwa itu muncul karena ada pertanyaan gitu, ada seseorang yang istifta itu mencari atau ingin menemukan sebuah jawaban gitu, istifta itu. Kemudian ada seorang mufti. Nah, mufti ini yang akhirnya mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa, istifta, mufti gitu. Fatwa itu kontennya, istifta itu proses mintanya, sama dengan istighfar, meminta ampun gitu kan. Kemudian dan yang lain, kalau ada ke dalam bahasa Arab itu kalau ada istaf'ala yastaf'ilu istif'alan artinya memohon, meminta. Istifta meminta fatwa, prosesnya datang ke mufti. Mufti ini bisa individual, bisa kolektif. Kalau di kita mungkin lebih kolektif karena sudah ada dewannya. Kemudian hasil dari
ijtihad mufti tersebut disebut dengan fatwa gitu. Itu prosesnya, alurnya seperti itu. Maka sebenarnya fatwa ini berlaku kepada orang yang bertanya gitu. Boleh jadi fatwa ini tidak mengikat kepada orang yang tidak bertanya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang atau teman-teman kita yang belum menggunakan atau memakai fatwa ini, ya tidak masalah karena mereka sebenarnya tidak terikat dengan fatwa ini gitu. Kecuali kalau kita ingin meminta dari awal, nah seperti itu. Nah, di struktur fatwa kita di DSN MUI, dan saya pernah hadir di salah satu promosi doktoral gitu di waktu saya masih kuliah di UIN Jakarta. Di situ ada seseorang calon doktor waktu itu yang membahas sistematika fatwa DSN MUI. Dan menurut beliau, setelah dibandingkan dengan berbagai fatwa yang muncul di seluruh belahan dunia, menurut beliau sistematika fatwa Indonesia itu paling komprehensif. Dan itu diakui oleh ulama dari luar negeri juga gitu, ulama Timur Tengah, ulama yang di Eropa, di mana gitu, kansel-kansel ulamanya itu mengakui bahwa fatwa Indonesia itu lebih komprehensif. Nah, kita bisa lihat bahwa di fatwa nomor 135 pun itu dimulai dengan penjelasan atau dasar-dasar landasan hukumnya. Mengingat, satu firman Allah, berarti Al-Quran kan. Di situ ada 9 ayat yang dijadikan landasan. Pertama adalah surah Shad ayat 24, surah Al-Maidah ayat 1, surah An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah 283, Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 278, Al-Maidah 90-91, dan terakhir adalah Al-Qasas ayat 26. Nanti teman-teman boleh cek di fatwanya. Fatwanya nanti Kang Adi mungkin boleh di-share di deskripsi YouTube lah, nanti saya buat alamatnya, kan kita udah buat shortlinknya ya, s.id/dsn135. Saya suka mengamankan shortlink. Jadi shortlink yang bermakna itu atau yang bermanfaat saya amankan. s.id/fatwa135, s.id/dsn135 itu udah kita amankan supaya teman-teman mudah menghafal alamatnya, daripada misalnya dsnui.org// gitu kan lama ngapalinnya gitu. Yeah. Nah, itu halaman 1 sampai 3 itu ayat Quran. Kemudian dari halaman 3 sampai 6 dilanjut bagian B-nya itu oleh hadis gitu. Karena kita mengetahui bahwa sumber fikih atau sumber istinbat itu yang disepakati oleh semua ulama gitu. Mazhab kebanyakan itu ada 4 kan. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, sependek pengetahuan fikih saya seperti itu. Al-Quran, sunnah gitu, hadis, ijma, qiyas. Nah, kita juga melihat runutannya seperti ini kan. Jadi tadi ya Al-Quran, kemudian hadisnya ini ada 11. Nanti silakan dibaca ya masing-masing 3 sampai 6. Itu hadisnya seputar tentang jual beli, kemudian tentang akad-akad lah yang melandasi adanya akad gitu. Nanti boleh dibaca dirinci ya. Nah, setelah misalnya hadis itu selanjutnya ada ijma atau misalnya kaidah-kaidah fikih. Hasil kesepakatan para ulama terdahulu dan ulama yang sekarang. Nah, di situ ada 14 kaidah fikih yang dijadikan landasan penerbitan fatwa ini. Boleh dicek nanti di halaman 6 sampai 7. Misalnya ada al-aslu fil muamalat al-ibahah gitu ya. Pada dasarnya semua bentuk muamalah ibadah ghair mahdoh gitu. Ibadah yang bukan mahdoh itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seperti itu. Itu nomor 1 sekali, paling awal gitu. Jadi intinya muamalah itu selama belum ada yang melarang berarti boleh gitu. Kecuali nanti ketika ada ijtihad dan yang lain mengharamkan itu berarti jadi haram. Selanjutnya, terakhir ya sebelum masuk ke konten fatwanya itu ada pendapat para ulama, misalnya dari Ibnu Qudamah gitu ya, itu di halaman 7 sampai 11. Ini yang lebih panjang. Kenapa? Karena mengutip mengutip pendapat ulama gitu dari teks Arabnya, kemudian ada terjemahannya juga. Kemudian setelah setelah Quran, hadis, kemudian kaidah fikih dan pendapat ulama, di halaman 11 itu ada regulasi. Undang-undang, 2 undang-undang yang dijadikan landasan. Pertama Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, karena ini kaitannya mungkin dengan PT dan emiten. Yang kedua adalah undang-undang yang klasik untuk pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Selanjutnya nomor 4-nya atau selanjutnya ya setelah ada regulasi itu ada fatwa. Jadi di kita itu ada regulasi yang sifatnya nasional, ada fatwa yang sifatnya religius atau sifatnya mengikat kepada umat-umat tertentu. Misalnya kalau Muslim ya ada fatwa Majelis Ulama. Di sini yang dikemukakan ada 5. Yang pertama yang sering kita ungkapkan di berbagai sesi ya, sampai hafal nomornya itu 20, 40, 80 itu ya. Ditambah 65 dan 66. Oh gampang hafalinnya. 20, 40, 80, 65, 66. 20 itu tentang reksadana tahun 2001 ya, reksadana syariah. Yang ada mekanisme 10 hari itu kan dari situ kan. Kemudian landasannya dari situ, tapi diperkuatnya oleh POJK.
40 itu tentang prinsip syariah di pasar modal, 80 kita tahu tentang perdagangan efek ya di pasar modal yang sangat populer, landasan SOTS, landasan isi di situ. Kemudian yang ternyata yang 6566 ini 65 tentang HMETD syariah kan. Hak memesan efek terlebih dahulu. Itu mungkin belum populer kan? Belum populer di kita ya. Tapi sebenarnya sudah ada ternyata sejak tahun 2008 malah. Lebih dulu HMETD ketimbang yang nomor 80 tahun 2011. Kemudian nomor 66 itu tentang waran syariah. Ini juga mungkin jarang populer gitu. Dan kita juga belum paham sih sebenarnya, belum baca ya kan. Tapi itu yang dijadikan landasan ada 5 fatwa, dan yang terakhir yang dijadikan landasan terbitnya fatwa ini adalah pendapat serta saran para peserta rapat pleno DSN MUI pada hari Rabu tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020. Jadi ini lengkap landasannya. Pertama Quran, hadis, kaidah fikih, kemudian pendapat para ulama terdahulu, kemudian regulasi negara, kemudian fatwa DSN, dan terakhir pendapat yang terkini adalah rapat penentuan fatwa ini juga. Karena di situ juga berkumpul para ulama-ulama yang di bidang ekonomi dan syariah dan fikih gitu. Nah, sampai itu di feed yang pertama. Jadi menjelaskan struktur awalnya dulu gitu Kang. Mau nanti tanya jawabnya atau sekarang Kang? Beresin dulu ya. Oke. Nah, yang feed kedua itu tadi pagi saya buat. Ini langsung ke konten. Jadi kalau tadi itu prosesnya. Jadi kalau teman-teman membahas fatwa DSN MUI itu sebenarnya sih kalau bagi saya sendiri yang katakanlah bukan ahli di bidang fikih itu saya sudah ternyata susah juga ya bikin fatwa gitu. Meskipun sedikitnya saya ngerti ya Kang ayat Quran gitu kan, karena juga saya pernah belajar Al-Quran, pernah belajar tafsir, pernah belajar bahasa Arab, apalagi itu bahan pelajaran saya hari ini gitu yang saya ajarkan ke anak-anak. Tapi untuk bicara tentang proses tadi istinbat sampai muncul fatwa itu saya pun mungkin belum sanggup gitu, karena syarat-syaratnya sangat berat gitu. Untuk menjadi mujtahid, untuk menjadi mufti itu harus minimal paham bahasa Arab dan yang lainnya lah gitu. Jadi ambil simpelnya, prosesnya tidak saya lewati, saya langsung ke konten. Kontennya di mulai halaman 12. Jadi situ memutuskan menetapkan fatwa tentang saham. Nah, uniknya teman-teman, di fatwa terbaru ini kita cuman satu kata fatwanya, fatwa tentang saham. Jadi kan yang dulu-dulu mah paling pendek reksadana syariah itu 3 kata. Paling panjang itu fatwa nomor 80 tahun 2011. 80, ya, panjang. Penerapan prinsip, saya pun nggak hafal persis tuh, penerapan prinsip syariah pada efek bersifat ekuitas di pasar modal. Panjang sekali kan? Nah, 2020 ini isinya lebih komprehensif tapi judulnya pendek gitu. Fatwa tentang saham. Kayaknya ini mengadopsi tipe milenial Kang Evan. Jadi gak suka yang ribet-ribet gitu. Yeah, yang penting simple tentang saham. Emang nerangin saham isinya gitu. Ngobrolin saham, dan ini memang komprehensif saya lihat. Kenapa? Karena di pertama ya, ketentuan umum seperti biasa selalu dimunculkan istilah-istilah atau terminologi, misalnya saham itu apa, saham syariah itu apa, saham biasa itu apa, sampai istilah Arabnya. Misalnya saham hissah itu kepemilikan. Makanya dulu kita sebelum ada syariah saham namanya hissah ternyata relevan. Dulu kan namanya Himpunan Investor Saham Syariah, disingkatnya hissah. Jadi sebelum syariah saham saya sudah membuat singkatan namanya hissah. Dan ternyata hissah sekarang muncul di fatwa. Di sini di bagian 1. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikan dalam kurung hissah syai'ah. Hissah gitu, hissah itu bagian. Nah, kemudian di situ jelaskan saham syariah itu apa? Saham biasa al-asum al-adiyah, common share. Saham preferen al-asum al-mumtazah. Ini mungkin yang saham yang preferen itu yang dispesifik yang diistimewakan kan seperti itu. Nah, ini dari mulai halaman 12 sampai 14 itu masih bicara tentang istilah atau terminologi. Artinya dari 18 halaman fatwa, 14 itu baru pengantar Kang. Bayangin nggak? Dari halaman 1 sampai 14 itu landasan hukum, sumber regulasi, betul, fatwa yang terdahulu, sampai ke istilah gitu. Belum ada mengatur langsung. Jadi ternyata fatwanya cukup ringkas sebenarnya kalau fatwanya. Cuman halaman berapa? Halaman 15, 16, 17, 18. 17, 18 itu sudah penutup. Cuma 3 halaman teman-teman. Jadi kalau belajar wah ribet mang fatwanya. Justru sekarang fatwa yang paling simpel, tapi kalau kata Sunda mah simpel tapi mundel gitu. Semuanya ada gitu. Di sini ya di ketiga misalnya ketentuan hukum.
Ini yang bicara tentang syirkah musahamah, artinya dalam konteks saham itu sebagai kepemilikan. Dalam konteks sebagai kepemilikan, di sini mengatur tentang PT. Misalnya PT menggunakan akad syirkah musahamah, ya, yang artinya ada satu mitra dan yang lainnya gitu ya. Jadi kemudian juga ada modal usaha, hak misalnya masing-masing mitra itu diatur. Jadi di bagian pertama atau di bagian ketiga itu judulnya ketentuan dan kriteria syirkah musahamah, artinya PT. Bicara tentang PT dulu, belum ke sahamnya. Bicara tentang penerbit efeknya dulu, bicara tentang katakanlah perusahaan atau emiten yang akan menerbitkan saham itu sendiri. Di situ diatur dulu bagaimana disebut sebagai syirkah musahamah seperti apa. Itu halaman 15 sampai 16. Belum ke sahamnya. Nah, baru di halaman 16 itu muncul ketentuan tentang saham syariah dan penerbitannya. Mungkin dari sini penjelasan lebih detailnya di bagian keempat ya, ketetapan bagian keempatnya itu. Satu misalnya, setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama. Mutasawiyah al-qimah, nilainya sama. Kemudian yang kedua, modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap. Ini kayaknya spesifik tentang PT deh. Mungkin mirip-mirip dengan kalau kita mau bikin PT ya, Kang, yang belum jadi-jadi gitu. Nah, seperti itulah gitu ya. Karena mungkin ada yang lebih baik daripada bikin PT ya, mendingan PT yang lain profit taking gitu. Kemudian nomor 4, perusahaan dapat menerbitkan saham syariah baru untuk menambah modal. Ini right issue. Diatur juga right issue-nya di sini. Kemudian, nah di sini juga karena 5 ini menjelaskan tentang bagian keempat. Ketika misalnya perusahaan menerbitkan saham syariah baru, maka pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham syariah tersebut terlebih dahulu. Hak al-aulawiyah atau HMETD. Hak memesan efek terlebih dahulu. Diatur di bagian 5. Kemudian di 6, penerbitan saham syariah. Nah ini ketetapan nih teman-teman. Nomor 6 itu penerbitan saham syariah boleh dilakukan dalam jenis saham biasa saja, common share. Dan tidak boleh dilakukan dalam jenis saham preferen. Jadi saham preferen itu tidak syariah. Makanya kalau teman-teman cek di bursa efek itu kan ada 4 perusahaan dulu ya, sekarang 3. Dulu ada 4 perusahaan yang ada preferennya dan muncul di harganya. Pertama adalah CNTX dan CNTB. CNTX itu Century Textile ya, di bagian industri yang industri aneka industri subsektor tekstil. CNTX Century Textile, CNTB Century Textile B, itu saham preferen. Kemudian yang kedua di farmasi. Dulu sekarang udah ada listing namanya SKBB. SKBI, SKBI dan SKBB. Taiso Pharmaceutical tuh. Taiso, Canterpen. Kalau produknya Canterpen dan Tempra. Itu udah delisting kan? Udah delisting karena saham publiknya cuma di bawah 1%, ini delisting. SKBI dan SKBI dan SKBB ini udah delisting. Kemudian nah ini 2 saham ini gak enak saya ngomongnya. MYRX dan MYRXP. Saham fenomenal. Kenapa nggak enak, Mang? Aduh itu. Mungkin ada yang tergugah hatinya dengan MYRX. Hansen International. Dan ada preferensinya. Kemudian yang terakhir juga sama juga ini satu ini ya. Satu pengerek gitu. Mami. Mas Murni. Itu ada Mami, ada Mami P kan. Mami dan Mamip gitu. Itu juga. Jadi ada 2 saham yang kodenya itu 5 huruf. MYRXP dan Mami P gitu. Itu enggak syariah. Meskipun Maminya syariah, Mami P-nya enggak. Ya. Gitu. Dari situ udah jelas ya, teman-teman. Kemudian halaman 17. Nah, halaman 17 itu mengatur sudah masuk transaksi. Transaksi saham di pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, ini yang membedakan antara fatwa 80 dengan fatwa terbaru. Di 80 itu tidak ada penjelasan tentang bagaimana misalnya tidak detail ya, penjelasan bagaimana IPO dan bagaimana di pasar reguler gitu. Di pasar bursa, di pasar sekunder maksud saya. Jadi ketika di pasar perdana itu akadnya syirkah musahamah. Akadnya itu tadi kepemilikan beneran syirkah musahamah gitu ya. Tapi ketika jika saham syariah di pasar perdana menggunakan akad jual beli buy, jika saham syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari saham syariah yang dimiliki pemegang saham sebelumnya. Nah, ketika masuk di pasar sekunder itu udah jual beli. Bukan lagi syirkah bukan, tapi udah jadi buy gitu jual beli. Kemudian nomor 3 mengatur tentang tadi waran dan HMETD ya. Silakan dibaca saja. Kemudian nomor 4 nih, dividen yang diterima atas saham syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah, dan atau cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Nah ini mengakomodasi misalnya filantropi. Jadi
sebenarnya sekarang wakaf, zakat, infak dan sedekah saham itu sudah langsung ada payung hukumnya dan payung fatwanya dengan adanya fatwa nomor 135 DSN MUI ini. Jadi lebih eksplisit dinyatakan gitu ya. Nah, ini yang paling krusial adalah nomor 5, Kang. Ini yang sering dibahas. Pada prinsipnya jual, nah ini mungkin menjawab pertanyaan tadi. Benarkah saham itu judi? Ini jawabannya adalah bagian kelima nomor 5. Bagian kelima nomor 5. Pada prinsipnya jual beli saham satu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur haram lainnya. Antara lain utang berbasis riba dan atau pendapatan non halal atau haram. Nah, ini yang dibahas. Jadi dan ini juga yang membuat ini fatwa ini berbeda dengan fatwa sebelumnya. Kenapa? Setelah ada pernyataan bahwa pada prinsipnya jual beli saham itu harus saham syariah dengan berbebas dari riba dan yang lainnya, di bagian ke-6 atau di poin ke-6 itu menjelaskan kriterianya langsung, Kang. Jadi di bagian 5 ini kan nih, jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, misalnya saham itu nggak ada yang bebas riba, saham nggak ada yang sedikit sekali yang misalnya bebas pendapatan non halal, maka kalau tidak dapat diwujudkan dengan pertimbangan kaidah umum al-balwa, nah ini mungkin saya harus jelaskan. Umum al-bawa itu apa? Umum al-bawa ini kondisi darurat yang belum memungkinkan misalnya semua perusahaan itu bebas utang. Dan memang belum bebas utang kan? Semuanya gitu. Selalu ada utang, meskipun kecil porsinya. Meskipun juga kita pernah riset ada 8 saham yang bebas utang ke bank kan. Tapi kan kebanyakannya tetap ada utang ke bank gitu Pak Evan Kadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa prinsip darurat tadi dan orang mungkin boleh berkilah, memang kalau gitu sampai kapan dong daruratnya? Ya sekarang kan bertahap, buktinya yang dulu sesuatu yang agak kurang bisa terwujud misalnya merger bank syariah ternyata bisa sekarang. Apa sih yang nggak bisa kalau misalnya diusahakan kan seperti itu, ada izin Allah tentunya. Seperti itu. Kemudian juga ada kaidah al-kasrah wal qilah wal ghalabah, artinya ini proporsi pendapatan non halal tadi gitu. Selama itu tidak sampai ghalabah, tidak sampai mengalahkan yang lebih kebanyakan, itu masih bisa di cleansing. Kemarin di cleansing pun rame ya Pak, debatnya kan sampai panjang di grup itu. Padahal ya santai aja, ada Kang Adi nanti ngejelasin kan masalah cleansing gitu ya. Kemudian ketika misalnya tadi tidak terwujud, yang ideal tadi tidak terwujud, maka berlaku kaidah usul fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya jangan ditinggalin semuanya gitu kan. Nah, kita juga harus berjuang untuk itu. Ya sebisa mungkinlah kita membantu berkontribusi. Jangan sampai apatis dan skeptis karena belum sesuai dengan keinginan kita kan seperti itu. Karena kita tidak bisa mengubah manusia dalam kondisi yang sangat cepat gitu. Kemudian, nah kalau tidak terpenuhi itu maka ada 4 poin, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, kegiatan usaha yang secara core bisnisnya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu secara kualitatif. Yang kedua secara kuantitatif itu ada 2 rasio. Yang B itu rasio utang dibanding total aset. Utang berbasis bunga teman-teman ya. Jadi utangnya harus dirinci lagi. Saya kembali di beberapa feed terakhir di Instagram saya itu membuat ngulik beberapa laporan keuangan beberapa emiten kan, sampai pisah-pisahin dulu utangnya tuh. Contoh misalnya yang lagi terbang-terbang gitu kan, Garuda terbang, Garuda terbang kan, itu kan ternyata utangnya hampir 60%. Nah, wajar dong keluar. Termasuk favoritnya Kang Adi, mohon maaf sekarang lagi keluar juga kan, itu anaknya ya, anaknya Garuda berarti apa itu, burung puyuh ya apa. Nah itu GMFI maksudnya. Nah itu juga kan dikeluarkan gitu. Karena itu tadi utangnya lebih dari 45%, itu tidak ditoleransi. Astra sekalipun, nah ini Astra yang paling fenomenal tuh. Iya ini sih, Astra itu sejak tahun 2000 masuk GI kan, bayangin 20 tahun angkring di GI. Nggak tergoyahkan. Bukan lagi isi malah, tapi GI-nya gitu. GI itu kan quality topnya gitu, top quality-nya gitu. Tapi kenapa keluar? Ternyata saya cek karena pendapatannya nyusut kan. Jadi gini uniknya, Astra itu pendapatannya yang anjlok, terus jasa keuangannya tambah lagi keuntungan jual Bank Permata. Jadi kan jasa keuangannya nambah, porsinya jadi meningkat gitu terhadap total pendapatan, plus ada keuntungan jual beli bank gitu. Artinya jadi nambah gitu kan. Kalau misalnya bank BNLI tadi dijual mungkin masih ada di ambang batas deh. Tapi kan ada keuntungan itu, mungkin boleh jadi sih semester depan masuk lagi gitu. Tapi untuk semester ini ya mohon maaf misalnya dikeluarkan dulu gitu. Karena ya memang masih ada beban itu, masih ada beban. Jadi Ari Lasso itu total pendapatannya berkurang setengahnya, jasa keuangannya meningkat, plus keuntungan itu. Jadi itu sebenarnya sih yang kalau dikaji lagi. Jadi kalau mau protes ya silakan, tapi ya mau gimana lagi, saya ternyata sudah teliti juga ya seperti itu. Jadi ya terima aja dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang Kang Adi mungkin nanti bisa jelaskan,
Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip. Itu cleansing tadi ya. Atau misalnya kalau masih 10 hari masih toleransi, itu masih keuntungannya masih boleh dihitung sebagai keuntungan kita. Tapi kalau lebih dari 10 hari sejak dikeluarkan dari daftar efek syariah itu sudah harus di cleansing. Artinya kita tidak ambil gitu ya. Pasti cair sih uangnya, tapi uang keuntungannya itu kan terserah masing-masing orang. Apakah mau jujur atau tidak dengan dirinya gitu. Amanah itu di situ. ABCDFG-nya diuji gitu kan. Terakhir di halaman terakhir itu pasti gampang, itu bicara tentang bagian ke-6 penyelesaian perselisihan, dan bagian ke-7 itu penutup. Biasanya di situ ada pernyataan fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah, 20 Mei 2020. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebelum diganti yang sekarang Pak Misbahul Miftahul Falah kalau nggak salah. Sekretarisnya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Jadi secara sekilas gitu ya, itulah konten dari Fatwa 135. Teman-teman boleh membaca ulang, menelaah kembali. Yang penting tadi gitu, posisi kita sebagai apa. Kalau misalnya posisi saya sebagai user, maka fatwa ini adalah final. Saya gunakan untuk menjalankan transaksi saya. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi produser atau menjadi penerbit fatwa ini, silakan masuk Dewan Syariah Nasional dengan kriteria mufti yang katakanlah tercatat, dan atau misalnya setidaknya secara kaidah fikih aja. Misalnya mufti itu harus paham bahasa Arab, harus paham Al-Quran, harus memahami hadis, harus menghafal kaidah-kaidah usul fikih, semuanya itu, dan juga harus memahami ekonomi kontemporer. Tidak cukup. Jadi gini Kang, di kita itu masih kekurangannya gini, ada yang ahli fikih tapi nggak paham ekonomi, belum paham ekonomi konvensional atau ekonomi secara umum gitu. Ada yang paham secara ekonomi konvensional sangat ngolotok, istilahnya sangat paham, tapi secara syariahnya belum mengenal. Makanya DMUI ini disinergikan gitu. DSN itu Dewan Sinergi Nasional gitu. Selain Dewan Syariah Nasional itu mensinergikan antara ahli agama dengan ahli di bidang kompetensi itu. Jadi ekonomi. Jadi teman-teman nanti silakan kalau memang ingin jadi DSN MUI, masuklah di situ, kemudian boleh mengubah. Saya nggak setuju, hutangnya harus 0%, silahkan. Atau misalnya pendapatan halalnya kalau bisa 0%, oke. Tapi kita lihat fakta di negara lain pun yang sudah ketat sekalipun, yang sudah maju sekalipun, yang sudah tingkat literasi investasinya sudah lebih dari 50% pun tetap ada toleransi pendapatan non halal 5% di Malaysia, di Turki, di Inggris. Kemudian pendapatan utangnya total utang berbasis bunganya sampai 30%-an di Turki, di Malaysia, di DJIM, di FTSE juga di Inggris, seperti itu. Belum ada yang 0%. Karena umum al-balwa, kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk membuat kriteria 0% tersebut. Mungkin nanti berangsur. Kalau emitennya sudah 10.000, kita bebas kan, 0% aja, nggak apa-apa. Nanti tersaringnya 10, 100 nggak masalah kan. Tapi benar-benar gitu. Sekarang emiten cuma 700. Dan itu pun ya masih banyak yang harus diteliti lagi. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga membuat kita semakin penasaran tentang dasar hukumnya, supaya kita tidak terjebak misalnya dengan emiten-emiten yang lagi rame atau lagi di endorse atau lagi apa, tapi kita tidak paham, belum paham tentang kriterianya ya. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya itu berarti tanggung jawab masing-masing. Yang penting ilmu itu perlu. Jadi saya akan mengutip di akhir itu ada sebuah hadis, man kana yuridu dunya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, paman aradahuma fa'alaihi bil ilmi gitu. Barang siapa yang menginginkan dunia ada ilmunya, barang siapa yang menginginkan akhirat ada ilmunya, barang siapa yang menginginkan keduanya juga ada ilmunya. Ilmu itu penting sebelum kita melakukan sesuatu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.